Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosep Anggri Anggara. Saya utusan peserta dari Pondok Pesantren Al-Ittihadiyah Bangun Jaya Pangandaran ya. Baik, eh, jenis usaha yang kami jalankan di pesantren kami adalah bergerak di bidang peternakan, yaitu peternakan ayam petelur yang kami beri nama yaitu Berkah Mandiri. Eh, untuk selanjutnya, bicara masalah konsumen, pesaing, dan supplier ya. Konsumen ayam petelur di sini jelas sangat terbuka luas. Lah, kenapa demikian? Dikarenakan belum adanya pesaing yang banyak gitu kan, ataupun bahkan belum adanya supplier di daerah kami khususnya untuk telur ayam ini ya. Nah, adapun warung-warung ataupun toko-toko di tempat kami itu masih memberi dari luar daerah. Oleh karena itu, kalau bicara masalah konsumen, jelas di sini sangat terbuka lebar dan bisa juga dikatakan sangat gampang ya bagi kami. Eh, untuk selanjutnya, nilai-nilai agama yang digunakan dalam usaha pesantren. Nah, jelas apapun yang menjadi usahanya ataupun bisnisnya, yang namanya nilai-nilai agama itu sangatlah penting ya. Nah, dan di sini di bisnis kami yang dijalankan saat ini, adapun yang paling ditekankan bicara masalah nilai keagamaan, yang pertama itu adalah kejujuran, yang kedua disiplin, dan yang ketiga tanggung jawab. Sedikit kita ulas, kalau bicara masalah kejujuran, itu sangatlah penting. Ya, apalagi kalau bicara produk ya, jangan sampai barangnya jelek dikatakan bagus gitu kan, ataupun bicara masalah apa kilo, misalkan kurang sedikit nih ya, nah, itu kan sangat-sangat mengganggu ataupun sangat-sangat dilarang gitu kan. Nah artinya di sini kejujuran yang paling diprioritaskan. Yang kedua disiplin. Ini juga jelas disiplin itu merupakan nilai agama. Lah kenapa? Toh dalam kerja ini, dalam bisnis ini, disiplin sengaja kita terapkan, maksudnya supaya anak-anak ataupun santri-santri yang menjalankan bisnis ini, mereka belajar disiplin itu bukan hanya sebatas di usaha. Ya, termasuk dalam beribadah pun, contoh dalam sholat gitu kan, itu harus benar-benar disiplin. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Jelas, ini sangat kami terapkan dalam bisnis kami di pesantren. Untuk selanjutnya, bagaimana kami mengelola produk penjualan? Nah, ini sangat simpel. Untuk pengelolaan penjualan produk, kami melayani konsumen sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya di sini kan kebutuhan konsumen itu berbeda-beda ya. Ada yang mau gini, ada yang segini, ada yang mau diantar, ada yang datang langsung. Nah, apapun yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan konsumen, itu kami layani sesuai dengan keinginan. Baik, selanjutnya, bagaimana kami mengelola produksi? Nah, produksi kami kelola tentunya ini dijalankan sesuai keilmuan yang ada. Artinya, saat ini kami bergerak di peternakan ayam petelur. Ya, tentunya ilmu-ilmu mengenai ayam petelur, bagaimana mengelola produksinya, itu sekemampuan kami terapkan. Bahkan kami tidak berani melanggar sekalipun hal kecil ya. Nah, karena apalagi kalau bicara tata cara merawat ayam gitu ya, kemudian pemberian pakan, kemudian dan itu ininya, itu kan sangat menunjang akan kualitas produksi. Maka di sini jelas kami mengelola produksi itu sesuai dengan keilmuan ataupun prosedur tentang itu masalah perteluran gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengelola pencatatan keuangan. Nah, di sini untuk mengelola pencatatan keuangan, maka modal dan hasil produksi dibagi dengan pengeluaran dan pendapatan hasil produksi. Artinya, di sini kita kan pertama menanamkan modal ya, katakanlah menanamkan modal. Artinya kita mengeluarkan modal. Nah, kemudian hasil produksi tersebut kita bagi-bagi. Nah, kita hitung termasuk di sini kalau dalam ayam petelur ada yang paling penting yaitu tentang penyusutan ayam dan penyusutan kandang. Nah, itu menjadi harga mati strategi kami supaya bagaimana? Supaya bisnis kami ini tetap berjalan. Artinya tidak berhenti di tengah jalan gitu kan. Nah, maka ini sangat ditekankan pada biaya penyusutan. Gitu.
Oke, untuk yang selanjutnya, bagaimana kami mengelola karyawan? Tentunya, karyawan kami tempatkan di tempat sesuai tugasnya masing-masing dan tentunya mereka juga mendapatkan upah sesuai ketentuan ya. Nah, kenapa mereka ditempatkan sesuai tugasnya? Ya karena kan memang mereka itu berbeda-beda keahliannya gitu kan. Ada mereka yang sengaja kami manage itu khusus untuk mengelola produksi gitu kan. Ada juga mereka yang, oh kamu bagian keuangan, dan ada juga mereka yang bagian pemasaran gitu kan. Nah, dan di antara karyawan kami ini kebanyakan adalah santri dan ada juga beberapa orang adalah alumni. Nah, intinya mereka semua itu ditempatkan pada keahlian dan tugasnya masing-masing dan mereka pun mendapatkan upah sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pesantren. Baik, selanjutnya, bagaimana rencana pengurusan halal produk? Nah, kalau bicara masalah halal produk gitu ya, karena kan pertama ya yang namanya telur kan ya udah pasti halal gitu ya. Jarang-jarang ada telur yang nggak halal gitu kan. Nah, cuma ini tentunya masih dalam perencanaan ya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan produk dari telur ayam itu kan sejatinya halal dan tidak dihalalkan gitu kan. Nah, intinya ini masih dalam perencanaan gitu ya kalau untuk masalah label halal ini. Oke. Untuk selanjutnya, rencana pendirian koperasi. Nah, ini bicara masalah pendirian koperasi sebenarnya jauh-jauh hari itu sudah ada keinginan dan perencanaan. Nah, tapi dikarenakan perlunya pendalaman khusus mengenai tujuan, aturan, dan syarat-syarat pendirian koperasi, maka sampai detik ini kami itu belum mendirikan koperasi hanya sebatas perencanaan gitu kan. Insya Allah karena kemarin sudah melakukan magang, secepatnya kami akan mendirikan koperasi terutama prakoperasi syariah ya. Oke, untuk selanjutnya rencana penerapan penjualan online. Eh, Jelas ya, kemajuan zaman itu sangat mempengaruhi akan kualitas kinerja kita. Yang jelas kalau bicara masalah penerapan penjualan online, untuk saat ini itu sudah berjalan, tapi hanya sekedar sekemampuan saja. Contoh melalui media WA ataupun telepon ataupun apa itu Facebook gitu. Tapi untuk ke depan kami akan mencoba membuat terobosan baru mengenai penjualan online bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita melalui web ataupun melalui link, YouTube dan lain sebagainya. Itu akan segera kami laksanakan terutama setelahnya kemarin mendapatkan ilmu daripada magang ya, gitu. Oke, untuk selanjutnya terima kasih ya, itu sebatas pemaparan penjelasan tentang bisnis yang dijalankan di pesantren kami. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, terutama di pelatihan dan magang ini. Eh, Tanpa saya menyebutkan satu persatu untuk semuanya, terima kasih banyak. Yang jelas, Oppo juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.